Halo everyone, apa kabar kalian? Kali ini aku akan menggambar kucing menggunakan pensil. Kalau misalkan kalian ada yang mau coba, mungkin kalian bisa ikutin. Tapi di sini aku selain menggambar, aku akan cerita ke kalian tentang kucing ini. Kucing ini namanya Kimi. Dia itu berumur 4 atau sekitar 5 tahun. Nah, dia ini awalnya tinggal di sebelah rumah aku. Waktu itu aku pertama kali pindah ke rumah ini. Nah, ada 3 ekor kucing. Nah, diantaranya adalah 2 anaknya. 2 anaknya ini salah satunya meninggal. Nah, jadi salah satunya aku beri nama Kimi, ibunya, dan 2 anaknya Salem. Aku mencoba untuk mengelus-ngelus badannya Kimi, tapi ternyata dicakar. Walaupun tangan aku luka, tapi aku tidak pantang menyerah untuk mencoba mengelus-ngelus Kimi. Pada awalnya aku trauma karena aku sempat juga dicakar sama Kimi di bagian kaki. Tapi setiap hari aku menyapa dia dan memberi dia makan secara konsisten. Akhirnya Kimi luluh juga. Setelah itu, Kimi itu mencoba untuk membawa anaknya ke daerah teras rumah aku. Mungkin karena ada rasa kepercayaan yang mulai tumbuh di Kimi, akhirnya dia merasa nyaman dan semakin lama Kimi sudah mau diusap dan disentuh kepalanya. Mungkin Kimi seperti itu awal mulanya, mungkin karena dia pernah disakiti oleh manusia yang membuat Kimi pada akhirnya menjadi agresif. Ada sekitar 1,5 tahun untuk membuat Kimi luluh. Nah, Kimi kucing jalanan, jadi tentu tidak mudah. Sejujurnya aku nggak tahu kalau Kimi itu umurnya berapa sih. Mungkin sekitar 4-5 tahunan, karena dia itu stray cat kan. Tapi karena aku melihat Kimi yang sudah berkali-kali sakit dan sudah berkali-kali melahirkan, menurut aku Kimi sudah tua. Aku memperhatikan Kimi setiap Kimi melahirkan dan anaknya meninggal, pasti dia selalu mengeong-ngeong. Mau bagaimanapun, aku tetap care sama Kimi. Awalnya aku gak sama sekali suka banget sama kucing, tapi karena melihat Kimi dan apa yang Kimi alamin, aku jadi suka kucing. Selain tidur dan makan, Kimi juga suka menangkap kecoa, menangkap cicak, mengejar-ngejar burung, dan melakukan hal-hal aktivitas lainnya di depan rumah. Nah, selain Kimi, banyak sekali kucing-kucing di sini yang seumuran sama Kimi. Atau mungkin umurnya lebih tua dari Kimi, tapi kebanyakan kucing-kucing di sini itu cuma lalu lalang aja. Jadi hanya untuk makan, datang, dan lalu pergi. Kalau Kimi berbeda. Kimi sukanya stay di depan rumah. Setelah melihat aku, dia mau percaya kalau ternyata manusia ada yang baik dan akhirnya dia mau melindungi dia. Kimi sekitar 2 tahun sudah ada di teras rumah aku. Dan semakin lama, aku juga ada perasaan sayang yang besar pada Kimi. Rasa sayang ini bukan tanpa sebab. Karena ada momen dimana Kimi menyelamatkan hidup aku. Dan saat itulah aku mulai berpikir bahwa bukan anjing aja yang setia, ternyata kucing juga bisa setia. Ternyata makhluk di dunia ini bisa membantu sesama manusia. Tentu saja bukan Kimi aja yang seekor kucing, tapi semua binatang bisa membantu umat manusia. Oke, lanjut. Jadi ini awal mulanya Kimi menyelamatkan hidup aku adalah dimana aku waktu itu pergi ke gereja dan tiba-tiba ada seekor ular di depan pintu rumah aku. Aku kaget awalnya karena aku nggak tahu. Ternyata si ular tuh nyumput di bawah sapu. Hampir aja ular itu masuk ke rumah aku. Kimi itu nggak ada di teras rumah, tapi dia ada di luar pagar. Ketika melihat respon aku yang kaget, Kimi menghampiri aku. Aku mencegah ular masuk memakai sapu. Ularnya aku bisa bilang ularnya tuh kecil, tapi menurut aku dan suami aku kalau misalkan dia sampai masuk ke dalam rumah itu udah bahaya. Jadi ular itu nggak ada satu, pasti ada yang lainnya di sekitar kita. Yang kalian bisa lihat di sini aku udah bikin bulu-bulunya sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama ada gradasinya kelihatan, jadi ada perbedaan warna bulunya yang di bawah dan di atas. Tidak berapa lama akhirnya ular itu keluar dari pagar. Dan aku juga gak berani membunuh ular itu karena aku juga merasa kasihan pada ularnya. Itu yang membuat aku sangat peduli sama Kimi, karena Kimi sangat peduli ketika di sekitar rumah aku ada ular, dia sangat membantu untuk mengusirnya.
Itu adalah hal yang paling berjasa buat aku dari Kimi. Dari situlah aku mulai berpikir bahwa sebenarnya kita ini bersama makhluk hidup harusnya saling membantu dan saling melindungi satu sama lain. Bulan November tahun kemarin adalah tahun dimana Kimi melahirkan untuk yang kelima kalinya. Dan dimana Kimi juga sakit saat itu. Matanya bengkak karena ada nanah. Ketika ada nanah, anaknya harus terpisah dari Kimi karena Kimi harus diobati. Nah, karena terpisah, jadi anak Kimi satu persatu meninggal karena diare. Dan Kimi pun tidak selamat. Ketika Kimi sudah diberi perawatan dan obat, Kimi memutuskan untuk pergi selama-lamanya. Maka dari itu aku membuat gambar Kimi karena aku ingin mengenang Kimi sebagai kucing aku yang pernah membantu aku untuk mengusir ular dan menjauhkan aku dari bahaya. Oke, segitu dulu aja cerita aku ya. Aku sampai sudah di tahap membuat bulunya Kimi, lihatlah. Kira-kira seperti ini cara mengarsirnya dan cara membuat bulunya sedikit demi sedikit. Dan coraknya Kimi sama persis seperti ini. Nah, kira-kira kayak gini guys, aku gambar Kimi seperti ini. Kalau misalkan kecepatan, kalian bisa ulang lagi dari awal. Pokoknya kalian bikin kerangkanya dulu, lalu sedikit demi sedikit bikin mukanya, dan bikin bulunya seperti ini. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Segitu dulu aja video aku. Tungguin video-video lainnya, pokoknya pantengin ya. Kalau misalkan kalian mau tahu keseharian aku, ada di Instagram aku. Kalian follow aja pokoknya. Dan kalian jangan lupa kalau misalkan punya cerita-cerita tentang anabul kalian bisa isi kolom komentarnya. Cerita-cerita kalian nanti aku akan baca semuanya. Terima kasih untuk kalian yang mau nonton sampai akhir. Terima kasih semuanya. Bye-bye.